nu ulah mah teu saum keun benten mada terus diajar urang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ikhwatul iman, pagi ini kita berkumpul setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sebelum itu kita tadi terbangun untuk melaksanakan ibadah yaitu makan sahur. Dan sahur itu tidak sekedar makan sebagai bentuk persiapan kita untuk saum di hari ini, tetapi dalam sahur itu ada berkah. Fa inna sahura barokatun, hadis cetek. Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah itu tumbuh kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tadi sudah melaksanakan niat untuk melaksanakan ibadah saum di hari ini. Karena yang membedakan antara saum di bulan suci Ramadan dengan saum yang lain adalah terletak pada niatnya. Dalam satu definisi, saum itu kata Nabi al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i minal fajri ilal maghrib ma'an niyah. Bahwa yang namanya saum itu adalah menahan diri dari apa, Bu? Al-akli. Akli itu akal, tapi kalau pakai Q ini mah pakai kaf, dari urusan-urusan makan. Wasyurbi makan, minum. Wal jima'i jima, hubungan suami istri. Minal fajri ilal maghrib, dari sejak fajar subuh sampai maghrib, ma'an niyati, yang disertai dengan niat. Nah, kita sudah khatam lah kalau bicara niat itu. Ada yang diucapkan, ada yang disimpan di dalam hati. Ada yang pakai kalimat redaksi nawaitu shauma ghadin, ada yang cukup di dalam hati. Yang penting diniatkan kalau kita mau saum. Karena kata Nabi, siapa yang tidak menetapkan niat sementara besoknya berpuasa, maka tidak ada puasa di hari itu baginya. Di ujung niat dalam ibadah apapun selalu ada kalimat lillahi ta'ala. Artinya ibadah yang kita lakukan, kita persembahkan hanya untuk Allah. Dan tujuannya untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah dalam niat saum selain hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ini yang lagi-lagi membedakan antara saumnya kita di bulan Ramadan dengan saum-saum yang lain. Karena saum ini sekarang selain dia menjadi sebuah ibadah untuk kita sebagai hamba Allah yang beriman, tapi saum ini kan juga menjadi sebuah metode pengobatan. Nabi sudah jauh-jauh sebelumnya menyampaikan sumu tasihhu. Berpuasalah kamu pasti sehat. Nah, namun kita sekarang mengenal bahwa saum itu juga menjadi sebuah metode pengobatan. Pengobatan penyakit, baik itu yang sifatnya fisik termasuk yang psikis. Tetapi tentu untuk saum yang benar, yang dia menjadi bagian dari syariat, adalah saum yang diniatkan semata-mata adalah ibadah kepada Allah. Ada orang saum tujuannya supaya singset, singset itu supaya badannya bagus, dalam rangka menurunkan berat badan. Nah, itu hikmah
dari saum itu sendiri. Adapun niat melaksanakan saumnya harus karena Allah. Ada saum yang tidak pernah berbuka, namanya saum wisol, dan itu sepakat para ulama hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan untuk melaksanakan puasa terus-menerus tanpa berbuka. Maka saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah saum yang sesuai dengan apa yang menjadi fitrahnya kita sebagai manusia. Daya tahan tubuh kita sebagai manusia itu adalah sudah pasti terukur. Oleh karena itu, yang pertama harus ada di dalam hati kita terkait dengan saum yang kita lakukan ini adalah yakin bahwa saum ini adalah merupakan perintahnya Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, maka tidak mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah itu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang terzalimi. Jeung kudu puasa sagala, teu meunang dahar, teu meunang inum, teu meunang ieu, teu meunang kitu. Atuh kumaha? Kan urang teh boga panyakit naon cenah? Boga penyakit mah. Penyakit mah itu khusus penyakitnya para pengantin baru. Seetik mah gitu. Tapi ada orang yang pakai jurus tuh kalau bulan Ramadan itu nggak puasa dengan alasan karena dia punya penyakit mah. Kalau yakin bahwa saum itu adalah perintah Allah, Allah tidak sedang menzalimi hambanya. Boleh jadi dengan saumnya itu mahnya jadi sembuh. Sumu tasihu tadi. Saumlah, berpuasalah, pasti kamu akan sehat. Nah, jadi mari kita landasi perbuatan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini adalah semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi landasan itu sudah ditetapkan di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an. Man shoma ramadhana imanan wahti saban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa karena iman, karena yakin puasa ini adalah perintah Allah, wahti saban, lalu kemudian dia berharap dengan saumnya itu mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata ghufira itu bentuk fiil majhul. Diampuni. Ghufira lahu baginya ma taqaddama min zambi. Apa-apa yang terkait dengan dosa-dosa masa lalu. Jadi kalau saum saya Bapak dan Ibu benar, iman dan ihtisab yang menjadi landasannya, maka apapun dosa kita di masa lalu itu habis. Selesai. Masya Allah, luar biasa. Kita temukan banyak dalam hadis, ibadah-ibadah itu salah satunya adalah dalam rangka menghapus dosa. Jumat yang kita lakukan ibadah di hari Jumat, ketemu Jumat berikutnya, maka dosa yang sebelum itu terhapus. Saya Bapak dan Ibu berangkat umroh, kemudian berangkat lagi, maka setiap umroh yang kita kerjakan menjadi apa? Penghapus dosa. Jadi andaikan ibadah kita benar, apa yang menjadi balasan dari ibadah itu pasti akan kita dapatkan. Cuman pertanyaannya adalah kadang-kadang punten kita tuh kurang yakin. Dihampura aja dosa kurang ku Allah. Kita masih bertanya,
Termasuk ketika berdoa, diijabah enggak ya doanya sama Allah? Diterima enggak ya ibadahnya sama Allah? Maka yakin ini menjadi sesuatu yang harus kita letakkan yang pertama dalam bab ibadah. Bapak Ibu, saya yakin saja ini teh perintah Allah. Dan pasti ada hikmah yang sangat besar dari Allah untuk kita. Itu pasti. Punten Nabi bade naros ka bapak sareng ibu. Upami orang tedamang angkat ka mana? Ka mana, Pak? Ka dokter. Teu ka bengkel henteu. Nah, beuh teu ka bengkel. Karena kita yakin dokter itu punya ilmu, punya pengetahuan tentang penyakit. Begitu Bapak Ibu datang ke dokter, apa yang dokter biasa lakukan kepada kita? Cek dokter teh, mangga Pak, ngagoler. Apa yang kita lakukan? Cicing atau napi nurut? Nurut. Cek dokter teh, punten dibuka acukna. Nurut, nurut. Cing calangap, calangap. Parios orang teh. Selesai diperiksa, suruh duduk lagi, patret, kasihin resep. Bapak, ini resepnya. Ada yang 3x1, ada yang 3x2 wayahna kada dituang beli kasep. Nurut teu urang buka dokter? Nurut. Kenapa? Karena yakin dokter punya ilmu, punya pengetahuan tentang penyakit. Pulang dari dokter, di tengah jalan ketemu dengan orang, nanya sama kita, Pak, tos di mana? Tos di dokter, kunaon gitu? Abdi terda teu raraos. Ceuk nu pendak jeung urang tadi teh, Bapak ngagoler. Nah, abet nita ngagoler kan Bapak tadi gering cenah, goler. Terus buka baju, salangap, nurut moal apa? Moal. Nah, saha manehna? Wawuh ge henteu, apal ge henteu, geus wani nitah. Tapi kepada dokter kita begitu sangat yakin. Artinya bahwa kepada Allah udah nurut aja. Jangan banyak nanya. Konsepnya kan sederhana dalam beragama itu. Apa? Sami'na wa ata'na. Jangan pernah kemudian kita bertanya, nah abad kudu salat, nah abad kudu puasa. Udah puasa aja, udah sholat aja. Karena yang nyuruh kita adalah Allah. Pasti ada hikmah yang kita akan terima dari apa yang dilakukan oleh kita, dan itu menjadi bagian dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, ihtisaban ini berharap bahwa apa yang menjadi ibadah diperhitungkan oleh Allah. Kan hisab, kita sering mendengar kata hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, setelah dilandasi ibadah kita dengan iman, yakin ini perintah Allah. Yang kedua, ihtisaban adalah apa? Kita harus berusaha bagaimana ibadah ini sampai menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka sempurnakan ibadah itu. Apa yang menyempurnakan ibadah kita? Kalau kita bicara ibadah, minimal dua. Ibadah dalam arti syariat, ibadah dalam arti hakikat. Syariatnya apa, Bu? Arti dari syariat apa? Jalan. Syariat itu jalan. Syariat juga dalam bahasa Arab disebut dengan torik.
ada juga sabil, ada juga as-sirat. Nah, syariat itu adalah jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Adapun ibadah dalam arti hakikat itu adalah maknanya tujuan dari ibadah. Saya, Bapak dan Ibu merencanakan untuk pergi ke suatu tempat, bertemu dengan seseorang. Maka untuk kita bisa sampai bertemu dengan seseorang yang kita tuju tadi, maka kita harus melakukan sebuah perjalanan. Nah, syariat itu diibaratkan perjalanan yang kita tempuh, kita jalani, kita lakukan dalam rangka menyampaikan kepada apa yang menjadi tujuan kita. Perjalanannya kita lakukan, akhirnya sampai dan ketemulah kita dengan yang kita tuju. Tapi dalam kita bersyariat tidak bisa tidak, perlu butuh namanya ilmu. Kalau dalam perjalanan hari ini kita banyak dibantu dengan apa, Bu? Kalau pergi kemana-mana itu dengan map. Kita buka handphone kita buka Maps aplikasi atau banyak aplikasi lain, sehingga kemudian kita bisa mengikuti walaupun ada sebagian yang pernah tersesat. Hayu he muter tedugi-dugi. Kamana heula cenah tadi. Nya ieu nuturkeun map cenah gitu. Tapi setidaknya kita tahu persis jalan mana yang akan kita jalani, kita lewati untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Kemudian apa yang menjadi tujuan tadi adalah ketemu dengan seseorang. Nah, bicara saum secara syariat kita maknai luas. Saum secara syariat adalah yang pertama, dia merupakan cara kita sebagai seorang hamba untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, sekaligus syariat berupa saum ini adalah menjadi bagian dari cara kita untuk menegaskan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal saya sampaikan ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, padahal mereka belum kami uji. Ternyata Bapak dan Ibu, untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah tidak cukup dengan ngaku saya beriman kepada Allah, tidak cukup dengan ngaku. Wahum la yuftanun, akan dihadirkan kepada kita ujian-ujian untuk menguji iman itu. Nah, salah satu cara Allah menguji imannya mereka orang-orang yang katanya mengaku beriman kepada Allah adalah dengan perintahnya. Satu perintah itu ada di bulan ini namanya puasa. Nurut tajal minungangkan iman ke Allah teh kutiba alaikumusiyam. Ketika dia mengaku dan menjalankan perintahnya Allah itu, maka benarlah imannya di hadapan Allah. Dan saum ini kan ibadah yang sangat private, sangat individual. Orang bisa makan sahur bersama, buka bersama, tapi di antara sahur dan buka, apakah benar dia menjaga saumnya? Kita tidak pernah tahu. Dulu orang bilang setan itu, Bu, kalau berjalan itu nggak kelihatan kakinya. Tapi zaman ayeuna, khusus di bulan Ramadan, mungkin awal-awal kita belum ketemu. Baru beberapa lah begitu. Ada mereka yang badan